Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang pembahasan soal termokimia. Oke, karena kan termokimia dia ada beberapa perhitungan ya, ada 4 perhitungan. Oke, kita mulai aja nih soal yang pertama nih. Teman-teman harus ingat clue-nya ya. Kalau misalnya ada energi ikatan atau ada ikatan rata-rata nih antara unsur, gini ya. Terus teman-teman nanti untuk mencari delta H-nya rumusnya bagaimana, oke? Karena ada dua rumus yang rumusnya itu berkebalikan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya diketahui energi ikatannya, berarti untuk mencari nilai delta H-nya, oke, itu sama dengan sigma ikatan, oke, jumlah ikatan yang ada di sebelah kiri, itu dikurang sigma ikatan yang ada di sebelah kanan, atau sama aja nih artinya reaktan dikurang produk. Oke, itu kalau diketahui energi ikatannya. Yang satu lagi nih kalau diketahui delta HF-nya ini kebalikannya, yaitu yang produk dikurang reaktan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Propena ini juga tahu kimianya diadisi oleh asam klorida. Oke, ini kita udah terbantu ya karena udah dibuat bersama reaksinya, dan kita cuma memutus ikatannya aja, membuat garisnya supaya kita mengetahui ikatan yang ada apa aja, kayak gitu. Oke, berarti kita buat ikatannya dulu ya. Kalau dia kan CH2, berarti kan C dia mengikat ada 2 atom H. Nah, nih, ini kata rangkap 2, ini C, yang ini ya, dia mengikat 1 atom H, terus C yang ini dia mengikat 3, berarti 1, 2, 3, ditambah ikatannya udah ada nih, diketahui, berarti H sama Cl. Selanjutnya ini kita putus saja ya, maksudnya berkelihatan. Kita buat ini seperti ini. Ini hanya ada 3, terus C yang ini mengikat ada 2, yaitu H sama Cl, dan satu lagi CH3, yaitu C-nya mengikat 3 atom H. Oke, ini kan udah. Baru seterusnya, setelah itu baru kita hitung ikatan apa aja dan berapa jumlahnya yang ada, kayak gitu. Oke, kita lihat nih yang pertama yang di sebelah kiri ya. Ikatan apa yang ada? Oke, ini ikatannya ya, ikatan C dan H. Oke, ya, jadi kita hitung. C dan H-nya di sini ada 1, ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6 ikatan CH-nya, terus ditambah ikatan apa lagi nih? C rangkap 2-nya ya, ada 1. Oke, tulis gini aja, karena dia cuma ada 1. Terus ikatan apa lagi nih? Nih, C sama C. Oke, teman-teman hati-hati ya, C rangkap 2 sama C rangkap tunggal ini beda. Oke, terus nih, jumlahnya ada di sebelah kiri semuanya ya. Ini ada ikatan H sama C, H sama Cl. Ini yang ada di sebelah kiri. Nanti kita kurangin sama ikatan apa aja yang ada di sebelah kanan. Oke, ini ada ikatan C sama H-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ada 7 ikatan C dan H, ditambah ikatan apa lagi? Ini ikatan C sama C-nya ada 2 ya. Ini 1, ini 2. Berarti 2 ikatan C dengan C tunggal ya. Terus ditambah ikatan nih, C sama Cl. Jadi semua ikatannya teman-teman harus hitung. Nah, nih, ini kan sebelah kiri ada yang sama ya. Maksudnya nih gini, supaya teman-teman perhitungannya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet. Jadi kalau sebelum masukin angka, lihat dulu kalau ada jenis ikatan yang sama kiri kanan, kita kurangin aja, gitu. Seperti ini. Ini kan ada CH-nya dan 6 nih di sebelah kiri. Sebelah kanan ada 7. Berarti yang ini habis, di sini berarti tinggal sisa 1, ya kan? Dikurangin, kayak gitu. Terus ikatan C sama C-nya ini ada 1. Nah, ini ada 2. Berarti ini dikurangin, ini tinggal 1, ininya habis. Kayak gitu. Berarti yang kita hitung cuma ini aja. Nah, gak terlalu banyak kan? Karena angkanya ini lumayan gede juga. Oke, berarti kita masukin aja. Nilai C rangkap 2-nya ini ya, 612. Ditambah H sama Cl-nya 432. Oke. Terus dikurangin ikatan C, ini kan udah habis nih. Oh, ini ada satu lagi. CH-nya 412 ditambah C tunggalnya 348 ditambah, oh sorry, ada yang saya kurang satu ini ya. Maaf, ada ketinggalan. Ini 432 tadi ya, 432. Bukan.
Ini kan 612 kan ini. Terus, oh ya udah benar dong. HCl-nya 432 tadi. Oke. Terus ikatan C sama Cl-nya 338. Oke, ini sekarang tinggal kita hitung aja. Ya kan? 612 ditambah 432 berarti ini 1044 dikurang 412 ditambah 348 ditambah 338 berarti ini 1098. Ini kalau kita kurangin berarti minus ya, minus 54, kan minus 54. Berarti hasilnya adalah ini yang C. Oke, kenapa ini per mol, ini dia jadi kilojoule? Oke, jadi kan ini nih teman-teman lihat ya, di sini kan koefisiennya 1, jadi untuk per molnya. Jadi untuk per molnya dia itu melepaskan, ingat ya kalau minus itu berarti dia melepaskan 54 kilojoule. Oke, lanjut lagi ya. Diketahui entalpi pembakaran beberapa senyawa berikut. Oke, ini bersama reaksinya. Perubahan entalpi fermentasi. Oke, ini teman-teman harus lihat clue-nya. Kalau ada beberapa percobaan, ini kan ada, bukan percobaan, beberapa bersama reaksi, ini kan bersama reaksi nih. Terus ditanya ada persamaan reaksi yang baru, ini kita menggunakan yaitu caranya ya, dengan menggunakan hukum Hess. Oke, ini yang kita coret-coret. Dan inti dari hukum Hess ini yang harus kita perhatikan adalah pada reaksi terakhirnya yang diminta. Jadi kita fokusnya kepada yang diminta ini. Oke, nih teman-teman perhatikan, ini kan C6H12OH-nya yang diminta itu dia di sebelah kiri dan jumlah atom koefisiennya 1. Kita cek pada persamaan reaksi ini ada pada persamaan keberapa? Oke, kita buat aja ini 1, ini persamaan 2 ya. Oke, jadi C6H12O6 ini terdapat pada percobaan persamaan reaksi yang pertama, yaitu dia letaknya juga di sebelah kiri. Berarti kita nggak perlu ganti, gitu. Maksudnya nggak perlu dibalik dan nggak perlu dibagi, karena udah sesuai letaknya di sebelah kiri dan jumlah koefisiennya juga 1. Oke, berarti kita tulis ulang. Berarti C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O. Oke, delta-nya berarti tetap ya, karena kita nggak bagi dan juga kita nggak membalik reaksinya. Terus selanjutnya nih, C2H5OH-nya yang diminta, yang harus kita cari itu berada di posisi di sebelah kanan. Oke, dan dia mintanya koefisiennya ada 2. Sedangkan kalau ini posisinya di sebelah kiri. Ya kan? Dan dia juga masih koefisiennya 1. Berarti terhadap persamaan yang kedua ini ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu persamaan reaksinya kita balik. Oke, kita balik supaya posisi C2H5OH-nya ini nanti di sebelah kanan. Oke, karena ini yang diminta dia di sebelah kanan. Setelah dibalik, diapain lagi? Nih, dikali ya, karena kan kita butuhnya 2. Ini baru butuh 1. Berarti dikali 2. Oke, ingat ya, kalau dikali 2 berarti semua koefisiennya dikali. Oke, dikali 2. Hati-hati ya, yang dikali itu adalah koefisiennya, bukan indeksnya. Oke, kita balik berarti yang ini dong posisinya sebelah kanan ya. Oke, langsung kita sekalian kali aja ya. Berarti ini jadinya dikali 2 berarti 4. Berarti di sini 4CO2 ditambah, ini berarti dikali 2 ya, menjadi 6H2O. Oke, menjadi, ini jadi 2 jadinya. 2C2H5OH ditambah, ini menjadi 6 ya, karena kan dikali 2. 6O2. Delta-nya berapa? Oke, ini kan karena dibalik, yang awalnya dia negatif menjadi positif. Nah, baru selanjutnya kita kali 2 gitu. 1380 kita kali 2, karena kan tadi dikali ya, menjadi plus 2760. Setelah itu baru kita jumlahin. Nah, ingat ya kalau posisi seperti ini, yang bisa kita coret itu adalah yang posisinya berseberangan. Yaitu misalnya nih, satu di produk, satu di reaktan. Atau teman-teman perhatikan aja tanda panahnya. Misalnya nih, ini kan CO2-nya nih di sebelah kiri.
Nah, ini CO2-nya di sebelah kanan. Oke, ini jumlahnya beda ya. Ini 4, ini 6, ini kita kurangin. Berarti yang ini habis, ini berarti tinggal 2. Nah, gitu ya. Terus ini oksigennya di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 6, berarti sama-sama 6 habis. H2O-nya juga sama-sama 6 nih, ya kan? Ini 6, ini 6, berarti nggak ada yang sisa. Baru kita turunin persamaan reaksi atau senyawa yang tidak dicoret. Oke, jadi ini C6 H12O6 yang ini ya, ada lagi nggak sebelah kiri? Nggak ada, semuanya dicoret menjadi nih 2 C2H5OH ditambah ini ada 2 CO2-nya. 2 CO2 ada lagi? Nggak ada. Sama nggak persamaan reaksinya? Sama. Oke, berarti kita udah nemuin persamaan reaksi yang diminta. Sekarang kita tinggal hitung nilai delta H-nya itu berapa gitu. Berarti ini nantinya jadi minus ya. Karena kan yang ini lebih besar. Berarti hasilnya adalah minus 60. Oke, jadi 60 kJ. Jadi untuk melakukan fermentasi ini dia minus ya, dilepaskan kalornya sebanyak 60 kJ. Berarti ini jawabnya adalah yang B. Teman-teman hati-hati ya, ini ada minus sama plus. Oke, harus disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Oke, lanjut lagi. Diketahui energi ikatan, oke, ini sama ya kayak seperti nomor 1 ya, energi ikatan. Oke, teman-teman udah tahu caranya kan? Berarti ini nanti untuk cari delta H-nya itu berarti sama dengan sigma ikatan yang ada di sebelah kiri dikurang dengan sigma ikatan yang ada di sebelah kanan. Oke, sigma ini jumlah ya. Berarti kita ini dulu ya, persamaan reaksinya kita pecah dulu ikatannya supaya kita bisa tahu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, nggak usah dipecah juga bisa. Ini berarti kan di sini ada 2 CH-nya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini H, Cl, dia menjadi ini C, ini H, di sini H. Ini yang bersama ya kayak soal nomor 1 tadi. Oke, nggak apa-apa. Tapi dia cuma hanya dia beda. Oke, Cl. Berarti kita cek ya yang sebelah kiri, berarti ikatannya apa aja? Ikatan CH ya, ada 1, 2, 3, ada 4. Berarti ada 4 ikatan CH-nya ditambah ini ikatan H sama Cl. Oke, terus dikurang. Di sini ikatannya apa yang ada? Ikatan C sama H ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan C dan H. Terus ikatan, oh iya, di sini ada satu lagi yang kurang. Ikatan C rangkap C-nya kita belum buat. Oke, berarti ini ditambah, hapus dulu nih. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ya, harus teliti ya. Ini ikatan C dengan C-nya rangkap 2-nya ada 1. Terus ditambah dikurang. Tadi di sini katanya ada 5 ya ikatan CH-nya ya. 5 ikatan CH-nya. Terus ikatan C tunggalnya ada 1. Terus ikatan C sama Cl-nya ada 1. Oke, nih seperti yang soal sebelumnya, kalau ada ikatan yang sama, itu harus dicoret aja, supaya perhitungannya lebih mudah. Ini kan 4, ini 5, berarti ini habis, ini masih sisa 1. Terus, ikatan apa lagi? Nggak ada lagi yang sama ya. Ini C-nya rangkap 2, ini rangkap 1. Oke, ini HCl, ini CCl. Oke, nggak bisa. Berarti kita masukin aja HCl yaitu 431 ditambah C rangkap 2-nya 641 dikurang ikatan CH-nya yaitu 413 ditambah C-nya 348 terus ditambah CCl-nya 328. Oke, baru ini kita jumlahin 431 ditambah 641 berarti ini 1072. Oke, dikurang 413 ditambah dengan 348 ditambah 328 itu berarti sama dengan 1089. Oke, berarti ini nanti hasilnya jadi minus ya, jadi 1072. Oke, jadi hasilnya itu adalah 17 minus 17 kilojoule. Berarti reaksinya yaitu dia melepaskan karena kan exotherm kalau minus. Berarti ini. Jadi teman-teman hati-hati perhitungannya. Oke, next lagi.
Pada pelarutan 4 gram 4 gram kristal natrium hidroksida, terus dalam 200 ml air terjadi kenaikan suhu. Oke, jadi kenaikan suhu. Jadi jika kalor jenisnya dianggap sama dengan kalor jenis air, maka kalor wadahnya katanya diabaikan, maka entalpi pelarutannya berapa? Oke, kalau ini teman-teman pakai rumus apa? Nah, pintar. Ini pakai rumus yang kalorimetri, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, ini kan yang dilarutkan cuma satu ya, jadi kita nggak mencampurkan dua larutan, bukan. Kita cuma ditanya bagaimana entalpi pelarutan NaOH di dalam kalorimetri itu. Oke, baru kita masukin rumusnya. Oke, di sini kan dia pelarutnya kan air, ya kan? Terus ini katanya wadahnya itu diabaikan kalornya, berarti kita nggak hitung berapa kalor wadahnya. Dan ini pelarutannya menggunakan air, berarti massa yang di sini yang kita gunakan itu adalah massa air. Air itu kan ini kan massa ya, berarti kan Rho sama dengan M per V gitu. Berarti kan massa jenis air itu kan 1. Nah, ini massa, volumenya di sini 200. Berarti nanti massanya sama dengan 200 gram. Begitu. Ini kan dia gram per mili. Ini mili. Berarti kan coret aja milinya, jadinya gram. Jadi yang dipakai adalah 200 gram. Oke, teman-teman nanti ya. Ini kan kalor. Berarti kalornya itu ini semuanya, perhatiin deh. Ini kan kalor jenisnya kalor jenis air. Suhunya, perubahan suhunya juga ini, yaitu kita bisa hitung delta T ya. Delta T berarti T2 dikurang T1. Berarti 35 dikurang 27, kalau kita jadikan ke Kelvin juga nggak masalah, tetap aja nanti sama. Oke, satuannya. Kalau ke Kelvin kan gini, ditambah 273 ya, berarti kan 273 ditambah 35, ya kan? Ini kan 8, oh kok 8 sih? Ini 8, ini 0, ini 3. Terus kalau yang 27-nya, ini kan 273 tambah 27. Ini 0, 3, ya kan 300. Berarti 308 dikurang 300, ini dalam satuan Kelvin. Berarti sama aja dengan 8. Kayak gitu. Jadi teman-teman nanti nggak usah perlu konversi dulu, kurangin aja langsung. Itu udah buat dalam Kelvinnya. Ini dia 4,2 dikali berapa tadi? 8 ya. 8 derajat Celcius Kelvin. Berarti ini nilainya yaitu kalau misalnya dikali ya 4,2 dikali 8 berarti sama dengan 6.720 Joule. Oke, ini kan yang diminta kilojoule, berarti ini kita harus bagi 1000, berarti 6,72 kilojoule. Ini baru kalornya. Yang diminta adalah entalpi. Teman-teman hati-hati, yang diminta kan delta H. Apa hubungan delta H dengan Q? Oke, hubungannya adalah delta H itu sama dengan min Q per N. Q kita udah ada, berarti massanya adalah massa kristal yang ini, ya kan? Berarti kita cari, kalau ada massa berarti kita bisa ngitung mol dong, karena ini kan mol ya. Berarti mol sama dengan massa per mR. Massanya adalah 4 gram, dan di sini diketahui mR-nya 40. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Oke, berarti kita masukin ke rumusnya. Hati-hati ya, ini ada minusnya. Jadi min, oke, masukin nilai Q-nya 6,72 kilojoule per 0,1 mol. Berarti ini berapa? Minus 67,2 ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Bisa ya? Jadi teman-teman harus hati-hati nih mengerjakan soalnya. Jangan nanti ini dijumlahin itunya. Enggak. Oke. Jadi yang dipakai di sini itu adalah massa airnya, baru nanti untuk menghasilkan molnya di sini perubahan entalpi terhadap pelarutan NaOH-nya, berarti molnya dipakai molnya si NaOH. Oke. Diketahui
Oke, di sini oke, teman-teman hati-hati ya nih. Kalau diketahui nilai delta HF, berarti untuk mencari nilai perubahan entalpinya, ini sigma produk, ini yang saya sebutin sebelumnya di awal, ini dikurang sigma reaktan. Oke, nah, jadi kalau ada nilai delta HF-nya, ini produknya dikurang reaktan. Kalau tadi kan kalau diketahui ikatannya, itu yang reaktannya dikurang produk. Oke, ini kalau seperti ini teman-teman perhatikan persamaan reaksinya apakah udah setara atau belum. Karena kenapa? Karena kita akan menggunakan koefisiennya dalam perhitungannya, begitu. Ini kan H2, H-nya di sini ada 4. Ini 2, ada 6. Di sini 2, di sini 4. Oke, udah sama, udah balance ya. Berarti kita tinggal buat aja. Berarti nilai delta H-nya berarti sama dengan yang ada di kanan kan berarti ini. Delta H-nya delta HF CaH2 ditambah, ini ada 2 nih, ya kan? Berarti 2 dikali delta HF-nya si H2O. Sorry, salah. Ini kan sebagai reaktan ya. Berarti dia produk dikurang reaktan. Berarti yang produknya yang ini dong. Ini kan ada 1. Berarti sigma delta HF karbon kalsium hidroksidanya. Oke, ini kan molekul diatomik ya. Jadi kalau dia molekul gitu, molekul unsur, dia nilai delta HF-nya itu 0. Jadi nggak perlu kita tulis lagi ya. Oke, ini dikurang yang ada di sebelah kiri tadi, berarti delta HF dari CaH2 ditambah dengan 2 dikali. Oke, ada 2 ya. 2 dikali nilai delta HF H2O. Baru kita masukin nilainya. Untuk CHA ini adalah minus 197. Oke, dikurang CH2-nya minus 189 ditambah 2 dikali H2O-nya. Oke, semuanya minus ya. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti minus 197 dikurang, ini kita jumlahin dulu nih. Yang ada di sini. Ini kan min 189 ditambah 285 dikali 2. Berarti kan ini 507. Tetap minus ya. Minus 570. Berarti sama aja dengan minus 197 dikurang 570 ditambah 189. Berarti ini minus 759. Berarti kalau kita buka tanda kurungnya berarti sama aja ini. Minus 197 minus ketemu minus kan jadi positif. Positif 759. Berarti ini jadinya positif ya. Berarti sama dengan 562. Ini positif 562 kilojoule per mol. Oke, ketemu hasilnya. Jadi untuk reaksi ini dia memerlukan kalor sebanyak 562. Karena kan ingat kalau dia positif itu kan dia endotherm. Endotherm itu dia menyerap kalor. Oke, teman-teman hati-hati ya rumusnya jangan sampai kebalik. Oke, jadi lihat dulu yang diketahui itu apa, baru tentukan nanti rumusnya itu yang mana. Oke, next nih. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafiknya. Ditanya besarnya entalpi pembentukan dari 6,27 liter gas belerang trioksida. Oke, belerang trioksida berarti dia kan nanti ditanya yang ini ya. Tanda pandangnya yang ini. Yang ini udah diketahui, yang ini udah diketahui, ya kan? Berarti tinggal tambah aja. Jadi di sini, ya kan? Ini kan minus nih. Jadi ini minus 296, ini minus 99. Ya kan? Berarti kalau ini dijumlahin berapa nih? 296 tambah 99 berarti kan ini minus 395. Ya kan? Minus 395. Ini kilojoule per mol ya. Oke, kilojoule per mol. Tapi teman-teman hati-hati, ini dimintanya dalam bentuk SO3. Kalau di SO3 ini kan ada 2 nih. Ya kan ada 2. Berarti nanti nilai ini cara cepatnya ya. Berarti nanti kan untuk 2-nya nih, untuk 2-nya kan minus 9395 kilojoule per mol.
Berarti kita mau untuk satu aja koefisiennya atau 1 mol SO3-nya, yaitu berarti tinggal dibagi 2, ya kan? Dibagi 2 aja, berarti 395 dibagi 2, berarti 197 ya. 197,5 kilojoule per mol. Oke, setelah itu, ya ini kan nilai, berarti ini nilai delta H-nya ya. Yang dicari kan apa nih? Entalpinya, entalpi untuk ini. Berarti ini volume, berarti kita harus cari mol ya. Mol sama dengan volume, ini kalau nggak diketahui di dalam keadaan apa, tetapi kalau dia gas itu nanti ngitungnya dalam STP ya. Oke, jadi dibagi dengan volume STP, berarti 6,72, oke, 6,27 dibagi volume STP berapa? Pintar, 22,4. Oke, berarti 6,27 dibagi 22,4, berarti sekitar 0,03 ya, 6,27 dibagi 22,4 berarti 6,27. Ini 6,27 ya, benar, 6,27 dibagi 22,4 berarti sama dengan 0,28. Kita bulatin aja ya, 0,28 mol. Oke, jadi yang diminta adalah untuk 0,28 mol ini. Ini tadi kita udah jadikan 1 mol ya, berarti tinggal dikali aja nilai delta H-nya. Berarti delta H-nya sama dengan 0,28 mol dikali 197,5 kilojoule per mol. Oke, berarti 0,28 dikali 197,5 sama dengan 55,3. Enggak ada ya hasilnya. Oke, nih 55,3 tidak ada. Oke, kita cek lagi kalau misalnya yang ini mungkin kita ada salah perhitungan. Kita cek ya supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Nih, kita tulis dulu deh persamaan reaksi yang di sini. Ini kan persamaan reaksinya gini. Kalau kita buat dalam persamaan S ya, 2S ditambah 3O2, ini nih tanda panahnya baca ini ya. Jadi 2SO2 ditambah O2, nilai delta H-nya itu sama dengan ini, minus 296. Ini kilojoule per mol. Sedangkan yang selanjutnya nih, dari tanda panah ini ke sini, berarti 2SO2 ditambah O2, dia menghasilkan 2SO3. Oke, berarti nilai delta H-nya sama dengan minus 99 kilojoule per mol. Oke, yang diminta kan rumus pembentukan. Berarti kalau pembentukan berarti SO3-nya di sebelah kanan, ya kan? Berarti ini bisa kita coret nih. SO2-nya 2 sama nih, coret. Ini 2S-nya enggak, ini kan 3 tambah 1 ada 4. Di sini ada 1, berarti ini saya coret nih. Nah, berarti nanti yang terbentuknya itu 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Berarti nilai delta H-nya ini tadi ya yang dijumlahin ya. Jadi yang 296 ditambah 99 tadi itu sama dengan 395. Oke. 39 minus 395 kilojoule per mol. Oke. Terus udah dapat nih. Tadi molnya kita udah dapat kan? Kita udah cari nih. Yaitu 6,27 dibagi 22,4. 6,27 dibagi 22,4 berarti kan 0,28 atau dia nggak dibulatin ya angka yang ini. Oke, kalau dia nggak dibulatin, ini nanti hasilnya itu adalah 0,2799. Sama aja kan kalau kita bulatin jadi 0,28. Ya kan? Udah ketemu nih molnya. Kalau misalnya kita bandingin ke sini, nih, tanpa kita harus bagi seperti ini ya, kita kan perlunya untuk 0,28, pakainya perbandingan.
Jadi yang ditanya itu kan untuk 0,28, berarti kita bandingin. Ini kan untuk 2 mol, berarti ini dibagi 2 dikali dengan ininya, delta H-nya. Berarti minus 395 kilojoule per mol. Begitu. Berarti ini kan 0,28 sama ini kan menjadi 0,14 kan? 0,14 berarti berapa nih? 0,14 dikali 395. Oke. Ini baru hasilnya tetap aja 55. Oke. 55,3 tetap minus ya kilojoule. Oke. Berarti kemungkinan yang mendekati itu adalah yang ini, yang B. Oke, jadi caranya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung jumlahin nih, lihat aja langsung ya kan. Berarti hasil seperti ini. Atau misalnya teman-teman yang ini tadi kurang mengerti, jabarin aja dalam bentuk persamaan reaksi. Coret-coret kan hasilnya sama nih. Yang ini. Oke. Udah, demikian dulu pembahasan kita untuk soal termokimia ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nanti kita lanjut lagi ke part soal berikutnya karena tipe soalnya banyak. Oke. Dan jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.